Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi. Kami berharap kamu semua ada dalam keadaan sehat dan sukacita pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita, yang akan menuntun kita dalam setiap langkah kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami boleh menikmati suasana pagi itu berkat dari anugerah Tuhan yang mengizinkan kami. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, yang akan mengajari kami dan menuntun kami dalam hidup kami. Ajari kami, Roh Kudus-Mu memberi pengertian bagi kami dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kami ulangi sekali lagi. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, luar biasa firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, berbicara mengenai kerendahan hati ataupun merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbicara mengenai merendahkan diri di hadapan Tuhan atau di tangan Tuhan yang kuat, berarti kita mengakui kelemahan di dalam diri kita. Kita mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan yang bekerja. Di dalam renungan kita ini ada 5 poin yang mau kami sampaikan. Yang pertama adalah mengakui ketergantungan kita kepada Allah. Orang yang mengakui dirinya lemah di hadapan Tuhan, orang yang mengakui dirinya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, maka dia akan selalu menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Itu berarti kita sadar bahwa kita bukan pusat dari segala sesuatu, dan kita mengerti dan memahami bahwa sebenarnya hidup kita ini 100% bergantung kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang memberi kesehatan, bukan Tuhan yang memberi pengertian, kalau bukan Tuhan yang memberikan hikmat, tentu kita tidak bisa menjalani kehidupan kita seperti sekarang ini. Oleh karena itu, janganlah ada kesombongan di dalam diri kita yang menganggap bahwa kita bisa segalanya tanpa Tuhan. Tetapi kita menyadari bahwa apa yang bisa kita lakukan saat ini, apa yang kita bisa miliki saat ini, itu oleh karena pekerjaan tangan Tuhan yang kuat. Jadi dengan demikian
kita selalu datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Lalu poin yang kedua adalah tunduk kepada kehendak Allah. Berbicara mengenai tunduk berarti kita taat kepada perintah Tuhan. Kita tidak pernah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Bukan rencana kita yang berjalan, tetapi rencana Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kita. Maka dalam setiap doa yang kita lantunkan kepada Tuhan pun bukan kita selalu memaksa, aku mau seperti ini, aku mau seperti ini, aku mau seperti ini. Seolah-olah kita memaksa Tuhan yang harus mengikuti kita. Tetapi kita berdoa, ya Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu. Ini artinya kita benar-benar menyerahkan hidup kita. Apapun yang mau Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, perbuatlah seperti yang Tuhan kehendaki. Karena hidup kita seutuhnya milik Tuhan. Lalu poin yang ketiga, mau diajar dan dikoreksi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu tanda atau ciri-ciri kita bisa melihat seseorang memiliki kerendahan hati atau tidak, itu bisa dilihat dari apakah seseorang itu mau diajari, apakah seseorang itu mau dikritiki, apakah seseorang itu mau dikoreksi. Cenderung sekali banyak di antara kita yang tidak mau diajar, yang tidak mau dikritik, yang tidak mau dikoreksi. Maka kita sering sekali mengklarifikasi atau kita memvalidasi tentang pendapat kita atau tentang diri kita, karena kita tidak terima kalau kita dikritik oleh orang lain. Tetapi tanda orang yang rendah hati, dialah orang yang mau diajar. Dia yang mau ditegur oleh firman Tuhan. Bahkan dia juga mau ditegur oleh siapapun yang menegur kesalahannya. Karena dengan kesalahan itu dia belajar. Bukan dia langsung memvalidasi dirinya, bukan langsung dia mengklarifikasi, tidak seperti yang dinyatakan oleh orang lain. Tapi dia bisa menerima. Dia bisa belajar dari itu. Dia bisa menerima koreksi itu. Jadi dia bukan orang yang anti kritik. Dia bukan orang yang anti diajar oleh orang lain. Tetapi dia bisa belajar. Karena itulah tanda orang yang rendah hati, rendah diri, menerima pendapat orang lain, tidak memaksakan dirinya, tidak memaksakan kehendaknya, tetapi dia bisa menerima. Itu adalah salah satu karakter yang harus dimiliki orang yang rendah hati. Dan itulah yang disukai Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya karakter yang mau menerima, mau diajar, mau dikritik, mau dikoreksi, dan kita juga mau berubah untuk sesuatu yang harus kita ubah, itu adalah suatu kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang bisa menjadi yang seperti Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Lalu poin yang keempat adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sering sekali atau bahkan dalam kehidupan kita mendapat ketidakadilan atau kita mendapat perlakuan yang tidak baik oleh saudara kita, oleh lingkungan sekitar kita, bahkan kita merasa dianiaya atau lain sebagainya. Cenderung sekali kita merasa tidak terima dengan perlakuan mereka. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini bahwa ketika ada orang yang berbuat tidak adil, ketika ada orang yang menganiaya kita, ketika ada orang yang menyakiti hati kita, jangan melakukan pembalasan. Karena kita tahu pembalasan adalah milik Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang berkehendak. Maka cukup kita doakan saja. Apapun yang terjadi, cukup kita doakan saja kepada Tuhan. Dan jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Lalu poin yang kelima adalah mengutamakan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita juga mengasihi sesama dengan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Tentunya kita membutuhkan orang lain di sekitar kita yang menopang kehidupan kita. Oleh karena itu, kita juga harus bisa memperhatikan orang di sekitar kita
belajar menghormati mereka, belajar menghargai mereka. Bukan berarti secara jabatan, secara pendidikan kita lebih tinggi, kita berbuat seenaknya kepada mereka. Tapi orang yang rendah hati, orang yang rendah diri di hadapan Tuhan, dia sadar bahwa dia adalah orang yang rendah di hadapan Tuhan. Dia adalah pelayan, maka dia memperlakukan sama seperti orang yang sekitarnya. Bagaimana dia memperlakukan dirinya? Karena dia tahu bahwa dia adalah ciptaan Tuhan dan mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Maka mari hargai orang yang ada di sekitar kita dan sadarilah kita dengan mereka tidak ada bedanya. Aku dengan kamu tidak ada bedanya. Kita adalah sama-sama anak, kita adalah sama-sama pelayan di hadapan Tuhan. Maka mari belajar merangkul orang di sekitar kita dan menghargai orang-orang di sekeliling kita. Dan jadilah rendah hati, jadilah rendah diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena ketika kita lemah di hadapan Tuhan, disitulah kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan kita akan diangkatkan pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, berbicara dan mengajarkan kami tentang kerendahan hati. Bagaimana kami merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa. Kalau bukan tanpa Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan ajar kami untuk mau dikoreksi, ajar kami untuk mau diajar, ajar pula kami untuk selalu menggantungkan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa, di dalam segenap kehidupan kami, kehendak Tuhan yang terjadi. Itulah kerinduan kami Bapa, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kekelangan kami, buat pendeta, pertua diaken, Nora Naras, serta keluarga, dan juga pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan pengurus lainnya yang ada di GBKP Runggun Cililitan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, semangat yang baru, sukacita, berikan hikmat dalam melayani, sehingga mereka semua Tuhan benar-benar menjadi orang yang rendah diri di hadapan Tuhan, orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah Bapa, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk melayani di ladang Tuhan, Engkau perlengkapi dengan luar biasa, sehingga kekelangan kami Tuhan, serayan Tuhan, boleh melayani Tuhan dengan luar biasa di tengah-tengah GBKP Runggun Cililitan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap program yang sudah direncanakan di dalam GBKP Runggun Cililitan. Tuhan berkati setiap program itu, baik program di dalam sektor, program dalam Runggun, dan juga lain sebagainya, sehingga program ini boleh berjalan dengan baik. Dan itu semuanya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Keluarga demi keluarga yang ada di dalam GBKP Runggun Cililitan juga Tuhan berkati, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang berkenan di hadapan-Mu, dan mereka juga memperlihatkan kehidupan mereka menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar. Kehidupan mereka menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka, sehingga benar ya Bapa, terlihat Tuhan bahwa GBKP Runggun Cililitan menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah lingkungannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kekelangan kami yang ada dalam GBKP Runggun Cililitan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Bapa di surga, kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati dan lindungi kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan doa kami sampaikan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.